Jadi, aku habis baca penelitian dari Coder dan Mumtaz, dan ini baru ya guys, 2026. Mereka mengecek riset dari psikologi otomasi, interaksi manusia dan komputer, filosofi teknologi, dan juga dari human factors engineering. Selain membaca dan mengumpulkan riset-riset sebelumnya, mereka juga melakukan riset sendiri untuk melihat framework mereka menggunakan YouTube Discourse Analysis atau analisis wacana melakukan YouTube. Jadi mereka ngambil dari YouTube komen. Nah, mereka tuh melihat videonya itu ada dua jenis tipe, ada tipe yang dibuat oleh AI dan ada yang juga dibuat oleh manusia. Hasilnya menunjukkan ada kecenderungan di mana manusia itu bisa jadi over rely atau jadi under rely. Biasanya over rely itu applicable buat user yang masih baru menggunakan, lalu dia itu lancar-lancar aja menggunakannya, dia bisa lebih percaya terhadap AI. Tapi ada juga yang udah ahli dan ketika AI-nya bikin salah dikit aja dia langsung jadi under rely, langsung kayak nggak percaya. Ini berbeda ketika misalnya mereka menemukan ada manusia yang membuat kesalahan, mereka tetap bisa percaya. 3 hal yang menarik dari riset ini. Yang pertama, dia itu interdisciplinary, dia mengkombinasikan dari psikologi, dari teknologi, dan dari aspek-aspek lainnya yang penting untuk kita melihat dari kasus penggunaan anthropomorphic AI ini. Selain itu, mereka juga menggunakan YouTube Discourse Analysis dengan menggunakan tools mengambil datanya dengan API dan lalu melakukan klasifikasi analisis datanya itu menggunakan tools lain yang namanya Fader. Selain dari cara mereka mengumpulkan risetnya, dari hasil risetnya juga itu sangat menarik karena mereka memetakan beberapa masalah-masalah yang muncul ketika kita engage dengan anthropomorphic AI ini. Lalu juga mereka memberikan rekomendasi dari hasil riset dan temuan mereka tadi. Satu hal yang mereka highlight yang aku suka itu adalah kecenderungan kita untuk memperlakukan seolah-olah AI itu sebagai manusia gitu. Jadi semacam ada power yang mereka punyai gitu yang harus kita ikuti. Padahal sebenarnya itu nggak perlu dan perlu ada pemahaman lebih lanjut kenapa ya ada kecenderungan terkait hal ini. Nah, dari penelitiannya sendiri, mereka sudah mengetahui kalau limitation dari penelitian itu yang pertama, karena ini dia menggunakan bahasa Inggris komen-komennya, maka untuk komen-komen yang tidak menggunakan bahasa Inggris itu tidak akan dipertimbangkan. Lalu juga karena mereka melakukan klasifikasinya dan juga sentimen untuk komen-komennya sendiri itu dilihat menggunakan tools, jadi mereka juga mengasih tahu ada kemungkinan bahwa ada misclassification. Dan ini normal ya untuk di tools-tools itu pasti memang yang namanya juga karena dia otomatis pasti caveatnya itu adalah pasti ada yang mungkin tidak sespesifik manusia. Nah, dan penelitian itu bukan classroom based ya, jadi dia bukan mengamati bagaimana interaksi langsung antara manusia dengan AI-nya sendiri, tapi pola-pola yang mereka lihat berkaitan dengan konten yang diproduksi oleh AI dan konten yang diproduksi oleh manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah kecenderungan kita untuk memperlakukan AI itu seperti manusia apakah hanya karena desainnya yang dibuild seperti itu atau memang kecenderungan kita yang haus akan interaksi, itu yang jadi pertanyaanku selanjutnya. Overall aku suka banget sama risetnya karena dia memberikan fokus-fokus menarik, yaitu tadi salah satunya bagaimana untuk melindungi learners yang sedang vulnerable atau mungkin dia masih di bawah umur itu, dan bagaimana impactnya secara psikologi itu dipetakan di riset ini, dan itu sangat membantu. Jadi dia mengusulkan supaya kita lebih banyak melakukan pengawasan atau monitoring dan juga gimana caranya mengurangi dependensi dan supaya kita lebih terjaga. Gitu dulu dari Bajur Bayu, baca jurnal bareng yuk.